Perkenalkan, nama saya Mento Emanuel Storus dengan NPM 2306-22.024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang micro-operation for the datapath, symbolic and binary representation, serta datapath simulation. Di sini kita akan melihat dulu dari micro-operation, tapi sebelumnya kita akan memahami tujuan untuk mempelajari hal ini. Nah, dengan memahami micro-operation dalam datapath, dan khususnya representasi simbolik dan biner dari beberapa operasi ini, serta simulasi datapath yang menunjukkan bagaimana sinyal-sinyal berubah dan beberapa siklus clock. Nah, di, di tabel ini terdapat operasi pertama, yaitu R2 min R3, dan di sini ada tanda panah biji S1. Nah, artinya pada operasi ini, kita akan mengisi register R1 dengan hasil pengurangan antara register R2 dan register R3. Di sini dia adalah R1 yang menunjukkan bahwa hasil akan disimpan di R1. Kolom-kolom AA dan BA akan menunjukkan register sumber, yaitu register R2 dan register R3. Kemudian MB akan diatur ke 0 untuk mode register, dan fungsi fs adalah 0101 yang menunjukkan bahwa ini adalah operasi pengurangan. Operasi selanjutnya adalah 0 dan tanda panah menuju R5. Nah, ini menunjukkan bahwa R5 akan diisi dengan nilai 0. Operasi ini menunjukkan fungsi fs1010 yang berarti operasi set to zero atau pengisian dengan nilai konstan. RW akan bernilai 1 yang berarti operasi ini akan menyimpan nilai ke register. Kemudian ada SL R6 dan panah ke R4. Nah, operasi ini berarti kita akan melakukan shift left pada nilai di register 6 dan hasilnya akan disimpan di register R4. Dan untuk fs untuk operasi ini adalah 1110 yang merupakan kode untuk operasi shift left. Kemudian kita akan melihat ke R7 plus 1 dan panah ke R7. Ini menunjukkan bahwa R7 akan dijumlahkan dengan 1, atau dengan kata lain, ini adalah operasi increment. DA-nya adalah R7, MB diatur ke register, dan fs bernilai 0001, yang menunjukkan bahwa operasi ini adalah operasi penjumlahan. RW juga adalah 1 yang menandakan operasi ini akan disimpan. Di sini kita akan melihat setiap kolom dalam tabel ini yang menunjukkan bahwa setiap kolom ini memiliki peran-peran yang berbeda. Pertama adalah DA atau Destination Address yang menunjukkan register tujuan. Lalu ada A dan BA yang masing-masing adalah address A dan address B yang merupakan register sumbernya. MB ini menentukan mode register atau constant input. FS adalah function select yang menentukan operasi apa yang akan dilakukan oleh halu. Kemudian MD akan mengontrol apakah data yang diambil dari ALU atau dari sumber lain. Dan DR menentukan apakah operasi akan melakukan write atau tidak. Kemudian kita akan melihat datapath simulation-nya. Diagram ini menunjukkan siklus clock dan bagaimana setiap sinyal akan berubah dari satu clock ke clock berikutnya. Di baris pertama yang ini, kita akan melihat bahwa clock cycle yang menunjukkan nilai setiap siklus dari 1 hingga siklus ke-8. Kemudian ada kolom DA, AA, dan BA yang menunjukkan register mana yang akan aktif di setiap clock. Misalnya pada clock 1, dia adalah 1, AA adalah 2, dan B adalah 3. Yang berarti operasi ini melibatkan register-register tersebut. Kemudian fs menunjukkan fungsi yang dipilih untuk setiap clock cycle. Misalnya pada clock 1, fs adalah 5, yang berarti pengurangan ataupun operasi lainnya, tergantung bagaimana kita mengkodekan fs. Kemudian di baris data in dan data out, kita dapat melihat data mana yang masuk dan keluar dari datapath pada setiap siklus. Ini menunjukkan bagaimana nilai register akan berubah sesuai dengan micro operation yang telah dieksekusi. Jadi, dengan memahami ini, kita memungkinkan untuk memahami alur data dalam sebuah sistem komputasi. Dengan memahami micro operation dan representasi biner dari operasi ini, kita akan dapat untuk melihat bagaimana instruksi-instruksi dasar diimplementasikan dalam tingkat yang paling rendah. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.